Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in wa la muridun yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Setiawan, SPD, MPD, selaku pengampu mata kuliah pengembangan media ICT dalam pendidikan agama Islam, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul efektivitas penggunaan media Canva dalam meningkatkan pemahaman materi pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu pelajaran yang sangat penting bagi peserta didik, yang dimana bertujuan untuk membentuk karakter moral dan spiritual peserta didik yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah, banyak tantangan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman siswa atau peserta didik dalam memahami pelajaran yang sudah disampaikan. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh metode pembelajaran yang cenderung konvensional. Seperti yang kita ketahui, metode konvensional adalah seperti metode ceramah. Padahal beriring dengan kemajuan teknologi pada zaman ini, sebagai pengajar kita bisa melakukan inovasi dalam membuat media pengajaran, agar yang dimana inovasi tersebut dapat membuat pembelajaran itu lebih menarik, interaktif, dan bisa meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, dari permasalahan tersebut, di sini saya mengangkat judul yang dimana pemanfaatan atau efektivitas penggunaan media Canva dalam meningkatkan pemahaman materi, yang dimana media yang digunakan di sini adalah media Canva. Nah, kita langsung saja ke prototipe yang sudah saya buat. Nah, di Canva ini itu sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Di sini itu kita sudah disediakan banyak template. Jadi kita tinggal memilih apa yang ingin kita gunakan untuk bahan ajar. Nah, di sini ada kita bisa bikin video animasi, bahkan bisa untuk buat konten ternyata ya. Nah, bikin presentasi, nah seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan salah satunya, yaitu prototipe, yaitu menggunakan PPT, yang dimana harapannya dengan PPT ini kita bisa membuat kelas itu lebih interaktif. Interaktif itu kan kayak ada hubungan timbal balik antara pengajar dan juga siswa. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Nah, kita besarkan dulu layarnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini di di digunakan sasarannya adalah untuk saya sendiri. Sasarannya adalah anak SD, yang dimana tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran menggunakan media Canva itu lebih efektif daripada menggunakan metode konvensional seperti metode ceramah. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Nah, ketika kita nanti mengajar di kelas, nah, jadi kita nanti bisa mengajak siswa itu untuk lebih aktif. Seperti contoh, jika di kelas tersebut sudah perkembangan teknologinya sudah maju, kita bisa menggunakan TV LCD, yang dimana itu bisa sentuh, dan siswa bisa langsung disuruh untuk menyentuh tool-tool yang sudah saya buat. Seperti contoh ini, tombol start. Nah, ketika tombol start ini
sentuh, maka dia akan langsung ke menu utama. Nah, menu utama yang dimana dari judul tata cara sholat dan juga bacaannya. Menu utama dari yang pertama adalah definisi sholat. Kita suruh klik anaknya. Ayo coba diklik definisi sholat itu apa. Nah, di sini nanti akan muncul pertanyaan, apa itu sholat? Jadi kita pancing terlebih dahulu anak agar mengingat-ingat kembali ataupun kalau belum tahu kita suruh tebak terlebih dahulu. Nah, kalau sudah lanjut ke definisinya, yaitu kita menjelaskan definisi yang dimana di sini di Canva kita bisa atur sedemikian rupa agar lebih menarik dan lebih ramah untuk anak-anak. Jadi anak-anak tuh pasti diharapkan bisa lebih gimana ya, lebih memperhatikan. Nah, kembali ke menu utama yang selanjutnya adalah syarat wajib sholat. Nah, jadi di Canva tuh kita bisa lebih membuat materi itu lebih menarik. Nah, selanjutnya adalah syarat wajib sholat yang dimana eh, ini di sini nanti menjelaskan syarat wajib sholat. Nah, ketiga tool ini adalah elemen-elemen dari Canva. Ini semua ini elemen dari Canva. Nah, kembali ke beranda. Nah, ini kembali ke beranda. Nanti langsung ke rukun sholat. Nah, apa aja sih rukun sholat itu? Kita lanjut. Tata cara sholat. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh atau bahan ajar yang besok akan saya gunakan untuk melakukan penelitian. Penggunaan media Canva ini itu lebih mudah dan lebih simpel. Tidak harus berbayar. Nah, jika yang saya gunakan ini adalah Canva yang berbayar, tapi sebenarnya tidak berbayar pun kita masih bisa mengakses Canva walaupun eh, banyak fitur-fitur yang mungkin nanti tidak bisa kita gunakan, tapi masih bisa. Kalaupun ingin berlangganan sekarang itu banyak di Shopee, di Tokped itu banyak yang dimana ini tuh bisa kerja tim, jadi lebih murah gitu. Nah, seperti itu. Untuk Canva ini pemakaiannya dia harus menggunakan kuota ya. Jadi kalau tidak pakai kuota tidak bisa mengakses Canva. Nah, mungkin eh, salah satu kelemahannya di situ. Tapi menurut saya udah nggak masalah sih. Seperti itu. Kita lanjutkan ya menonton menonton hasil prototip saya. Nah, jika kita tadi sudah sampai di definisi, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke menu utama yang dimana setelah syarat dan rukun sholat itu kita lanjutkan ke tata cara sholat. Kita klik tata cara sholat. Nah, tata cara sholat yang pertama adalah niat. Apa itu berniat? Yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah berdiri sedekap, membaca surat-surat pendek, semisal surat Al-Asr. Lanjutkan lagi ruku, di mana ruku itu diawali dengan mengangkat kedua belah tangan seperti takbiratul ihram dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Selanjutnya adalah i'tidal, yaitu berdiri tegak dari ruku seraya mengangkat kedua belah tangan seperti ketika kita takbiratul ihram. Nah, itu tadi teman-teman, tadi Bapak atas hasil presentasi prototipe saya yang akan saya gunakan untuk pelaksanaan penelitian di sekolahan besok. Nah, target saya sementara ini adalah masih siswa SD. Eh, karena menurut saya karakter keagamaan itu
sudah harus dimulai dari sejak SD. Nah, besok rencana saya nanti akan membandingkan antara penggunaan media Canva selaku media berbasis digital dan juga metode konvensional seperti metode ceramah dalam meningkatkan pemahaman siswa di SD. Nah, untuk sasarannya ini masih masih belum tahu ini tujuan atau target saya SD mana. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.